Dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyatakan sikap dengan tegas dan ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk merubah arah dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bersamaan dengan ini, seluruh jaringan Jalur Amin sampai tingkat TPS kami nyatakan bergabung dengan santri milenial Banten untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam sekali putaran. Demikian pernyataan sikap ini kami nyatakan dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Prabowo Gibran. Kami, generasi milenial dan Gen Z yang tergabung dalam jaringan Sedulur Amin, Jalur Amin, binaan Dr. Aceh Bahtiar, SEMM, Provinsi Banten, beserta perwakilan dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Serang untuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, menyatakan sikap dengan tegas dan ikhlas tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk merubah arah dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Bersamaan dengan ini, seluruh jaringan Jalur Amin sampai tingkat TPS kami nyatakan bergabung dengan santri milenial Banten untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam sekali putaran. Demikian pernyataan sikap ini kami nyatakan dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Serang, 31 Januari 2024. Jalur Amin, dukung Prabowo Gibran. Santri milenial Banten, menang. Prabowo Gibran, menang sekali putaran. Wih, Karing. Generasi milenial yang jumlahnya tersebar di Indonesia, yang tadinya sebagian generasi milenial ini mendukung pasangan Anies Caimin, di detik-detik terakhir beralih dukungan pindah ke pasangan Prabowo Gibran. Ternyata generasi milenial ini sangat paham terkait siapa yang pantas memimpin yang besar, bangsa yang besar ini, yaitu Prabowo Gibran. Makanya kenapa generasi milenial ini merapat, ya, sebagiannya yang sudah ada di Pak Prabowo, sebagian ada di Pak Anies, tapi yang sebagian di Pak Anies sudah masuk ke Pak Prabowo lagi, bos. Ini hanya satu putaran. Baikkan videonya, kawan. Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan orang pandai. Itu saya yakin betul. Mereka tidak pandai mencaci, mereka tidak pandai menghina, dan mereka tidak pandai memfitnah. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan orang pintar. Mereka tidak pintar mengatakan banjir menjadi air parkir. Mereka tidak pintar mengatakan indikasi korupsi kelebihan bayar. Dan mereka juga, saya yakin, mereka tidak pintar membuli orang. Satu yang saya yakin dan percaya, Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah orang biasa. Mereka biasa dihina, mereka biasa difitnah, mereka biasa dicaci dan dibuli. Mereka bekerja biasa sesuai dengan amanah undang-undang. Belum pernah ada satu kasus pun yang dituduhkan kepada mereka menjadi bukti. Tidak seperti tetangga sebelah. Teman-teman, ada tetangga sebelah dicalonkan atas dasar makhluk di langit dan di bumi semua disuruh berdoa karena diinstruksikan oleh malaikat Jibril. Dan bukan seperti tetangga sebelah lagi, dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden karena petugas partai. Bukan dicalonkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden untuk kepentingan rakyat. Tidak. Karena itu udah jelas diungkapkan. Diungkapkan bahwa presiden adalah petugas partai, bukan petugas rakyat. Pak Prabowo dan Mas Gibran
mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, karena ingin membangun bangsa ini bersama-sama dengan rakyat. Teman-teman, tinggal hitungan hari, pesta demokrasi akan kita hadapi. Apakah kita mau dipimpin oleh orang pandai dan pintar yang langsung direstui malaikat Jibril, atau dipimpin oleh orang yang menjadi petugas partai dan keturunan Nabi Khidir, atau dipimpin oleh orang biasa yang biasa dihina, direndahkan dan dicaci, tapi biasa bekerja keras, biasa berbaur dengan masyarakat. Tanya hatimu, tanya seleramu, berpikir, jangan mudah terprovokasi karena isu dan berita palsu. Buat abang ini, saya nggak tahu abang ini punya masalah apa. Ayolah kita berpikir untuk Indonesia maju, bang. Kita jangan sampai memilih presiden yang tidak akan melanjutkan IKN, presiden yang tidak akan melanjutkan hilirisasi. Itu sama saja seperti antek asing yang mau menghancurkan negara kita. Karena dengan adanya hilirisasi, Indonesia kemungkinan besar dapat menjadi negara yang maju pada tahun 2045. Tapi calonmu itu, paslon 01, hanya pintar ngomong, pintar berdiskusi, tapi nggak pernah eksekusi. Tidak akan melanjutkan yang namanya hilirisasi. Di situ sangat jelas siapa yang benar-benar memperjuangkan Indonesia untuk Indonesia maju, dan siapa yang hanya ingin kekuasaan. Ayolah bang, berpikir yang cerdas. Gimana caranya Indonesia bisa maju disegani di seluruh dunia? Saya yakin di belakang paslon 01 ada negara-negara luar yang membentengi, yang ingin Indonesia membatalkan hilirisasi. Amerika bersekutu dengan Australia. Tahukah kamu, Australia menggugat Indonesia ke WTO karena melakukan hilirisasi nikel. Berapa keuntungan yang didapat Indonesia jika hilirisasi ini terus dilanjutkan? Berapa tenaga kerja Indonesia yang bisa diserap oleh hilirisasi tersebut? Ayo bang, kita berpikir untuk Indonesia ke depan. Bukan hanya pandai ngomong, berdiskusi kesana kemari menjual agama. Berbagai cara dilakukan oleh Amerika dan Australia untuk menghancurkan negara Indonesia dengan cara memilihkan pemimpin yang bisa takluk, bisa didikte oleh negara-negara tersebut. Prabowo tidak akan pernah takut, akan melawan, terus melanjutkan hilirisasi. Gas, Prabowo Gibran. Caimin, rakyat berideologi NU pasti pilih Amin. Mana bisa. Justru saya meragukan ke-NU-an orang yang memilih Amin itu. Karena dasar-dasar rakyat NU memilih calon pemimpin itu yang pertama, satu kiblat, satu umat Nabi Muhammad, ya kan? Yang kedua itu amanah. Apakah Anies Baswedan itu amanah di Jakarta? Enggak. Siapa yang bilang Anies Baswedan itu amanah di Jakarta? Coba, saya pengen tahu orang yang bilang Anies Baswedan itu amanah di Jakarta. Nggak amanah dia itu orangnya. Nih kan? Janji tidak akan menggusur, ujung-ujungnya dia menggusur. Apakah itu yang disebut amanah? Siapa yang bilang amanah? Ketik di kolom komentar itu. Jadi jangan bawa NU. Rakyat NU itu cerdas. Contoh seperti Pak Prabowo, berbuat dulu biarkan publik yang menilai. Ya kan? Dia menolong TKI Yordania, TKW yang kena hukuman mati, membantu Palestina. Berbuat dulu biarkan publik yang menilai. Bukannya akan, bila saya menang, saya akan ini, akan itu, akan ini. Alah, di Jakarta aja nggak amanah, gimana mau jadi presiden? Tuh, NU jelas-jelas memilih Prabowo Gibran yang amanah. Tulis di kolom komentar kalau memang Anies itu amanah. Apakah janji tidak akan menggusur, ujung-ujungnya menggusur? Apakah begitu yang disebut amanah? Jadi jangan suka memutarbalikkan ini fakta. Oke, cek di Google, cek rekam jejak. NKRI harga mati. Milih presiden sapa Sam? Ya aku jawab pilihanku tetap Prabowo Jenderal lah. Presiden 2024 itu Prabowo. Lah mosok kene kon milih Ganjar. Ganjar iki sapa iki? Mosok kene kon milih Anies. Lah Anies iki sapa iki? Ganjar karo Anies kuwi rombongan wong pinter omong. Kok iso nih Ganjar karo Anies kok iso nilai pertahanan Indonesia sakmono kuwi jan nyebarakne tenan. Tenan, rakyat cilik gelo.
Lah kuwi umpama zamane Pak Soeharto nek trimo Ganjar karo Anies kuwi payune kuwi. Lah tenan kuwi umpama zamane Pak Harto. Ganjar karo Anies kuwi diculik jam 3 pagi. Tenan nek kuwi. Jan gelo aku. Menteri Pertahanan disepakne Ganjar karo Anies, tenan. Jan gelo aku. Tenan kuwi umpama zamane Orde Baru. Ganjar karo Anies kuwi wis dipestul kuwi. Petrus penembak misterius kuwi. Tenan. Rakyat cilik iki jan gelo krungu suarane Ganjar karo Anies kuwi. Gelo rakyat cilik. Aku yo melu rame iki. Pak De, ngene sampean sesuk pilihan presiden rame apa Pak De? Ya Prabowo lah. Mosok lho Pak? Ya iya, asli. Prabowo kabeh kono? Ya iya. Beh, mantep lho. Iya. Tonggo-tonggone sampean? Ya kabeh lah. Kabeh Prabowo. Nek milih Ganjar gelem sampean? Wah, hah? kurang pas. Gelem ora? Wah, ora Prabowo lah. Anis gelem? Hah, salah. Panggas apa? Ya Prabowo lah. Masuk, ya wis oke. Kemarin ada yang komen di VT saya. Katanya kenapa 02 tidak mundur saja? Karena terus maju juga percuma, katanya tidak akan menang. Oke, aku kasih jawaban Bang. Mungkin Anda salah orang. Pendukung 02 itu mentalnya petarung, bukan pecundang. Jadi tidak mungkin akan pernah mundur sebelum perang. Kalau menang itu urusan belakang, yang penting sudah berani berjuang. Dan hanya mental pecundang yang belum ada perang sudah teriak kata curang. Mas, loro tetep nomor loro. Dibayar 5 juta kur milih Ganjar tetep Prabowo. Ikhlas Prabowo tanpa duit. Prabowo tetep nomor loro. Prabowo pokoke Prabowo. Wonge Prabowo. Tegal ke. Bolone Mas. Prabowo. Pak Prabowo, tolong dong mikir Pak. Mikir, Anda itu mikir. Jangan kayak gitu Pak. Jangan seenak hati Bapak. Bapak itu ngasih bantuan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadinya Bapak banyak difitnah orang Pak. Banyak dijelek-jelekin orang. Padahal Bapak nggak berharap pujian, nggak berharap ini, itu. Makanya Pak, pikir Pak. Gitu. Kalau kami mah pendukung Bapak, kita tahu. Lagian tuh yang nyebarin video Pak Prabowo bantu ini bantu itu, udahlah guys, percuma ngomong sama orang yang otaknya udah cetek tuh, pemikirannya udah cetek, udah nggak bakalan masuk, udah biarin aja, nanti biar Tuhan yang ngejawab. Dia pakai duit pribadi aja bisa bantu sono bantu sini, kebayang kagak kalau misalnya Pak Prabowo bisa ngelola duit negara, apa yang akan terjadi? Prabowo temanku, nomor 2, halo lo, bersamanya nanya ekonomi, jangan dilupa nanya ekonomi. Nomor 1, nomor 2, Prabowo, jangan dilupakan itu nomor 2. Siapa? Prabowo bersama Ibra Raka Bumi Raka. Anaknya Prabowo, anaknya ekonomi.